Halo Sobat Tala, pernah nggak sih kalian kepikiran, kok bisa ya detektif tahu waktu kematian korban-korban seperti di film-film misteri? Ternyata itu bukan asal tebak, melainkan ada ilmunya loh. Nah, ilmu yang mempelajari hal tersebut disebut tanatologi. Sebenarnya apa sih tanatologi itu? Apa saja yang dipelajari? Yuk kita bahas bareng-bareng. Pada sesi kali ini, kita bakal membahas tanatologi secara menyeluruh, mulai dari definisi, manfaat, serta hal apa saja yang dipelajari dalam ilmu ini. Yang pertama, definisi. Sebelum mengetahui apa saja yang dipelajari di tanatologi, kita perlu tahu nih arti tanatologi itu apa. Tanatologi sendiri diambil dari bahasa Yunani, thanatos, yang memiliki arti dewi kematian, dan logos yang berarti ilmu. Tanatologi merupakan salah satu ilmu yang dipelajari di bagian forensik yang mempelajari tentang kematian, perubahan pasca kematian atau postmortem change, serta faktor yang mempengaruhi postmortem change. Sekarang kita udah tahu nih tanatologi itu apa. Menurut kalian penting nggak sih ilmu ini? Ada manfaatnya kah? Kalau menurut tim Talas sih, ilmu ini sangat penting ya. Sebagai dokter, kalau kita menguasai ilmu ini, kita jadi bisa tahu bahwa seseorang sudah benar-benar meninggal atau tidak. Bisa mengetahui penyebab kematiannya apa, dan juga bisa memperkirakan kapan mereka meninggal. Oke, untuk definisi dan manfaat sudah jelas ya. Sekarang kita lanjut ke bagian apa saja sih yang dipelajari tanatologi? Sesuai dengan definisinya, tanatologi sangat berhubungan erat dengan kematian. Oleh karena itu, kita perlu tahu dulu apa sih itu kematian. Nah, sesuai dengan UU nomor 36 tahun 2009 pasal 117, seseorang dapat dikatakan mati apabila fungsi sistem jantung sirkulasi dan sistem pernapasan terbukti telah berhenti secara permanen atau apabila kematian batang otak telah dapat dibuktikan. Untuk kematian sendiri ada beberapa tipenya, yaitu apparent death atau mati suri, imminent death atau cell death, atau kematian sel, brain death atau mati otak, dan somatic death atau clinical death atau mati klinis. Oke, yang pertama, apparent death atau mati suri. Apparent death atau mati suri merupakan keadaan antara hidup dan mati seseorang. Pada kondisi ini, fungsi sistem pernapasan dan sistem jantung sirkulasi seseorang berkurang secara signifikan, bahkan seolah-olah berhenti. Kondisi ini sifatnya reversibel. Seseorang dapat hidup kembali dari kondisi ini dengan cara resusitasi jantung paru, pemberian oksigen, dan stimulasi jantung paru dengan defibrilasi kardioversi shock. Yang kedua, imminent death atau kematian sel. Pada kondisi ini, seluruh sel dan jaringan mati dan tidak berfungsi lagi. Kondisi ini biasanya diikuti dengan aktivitas metabolik dan pernapasan aerobik yang nantinya berlanjut ke kondisi henti jantung paru. Dengan kata lain, kondisi ini terjadi ketika sistem kardiovaskular, sensorik, dan motorik berhenti total dan tidak ada kemungkinan pasien akan bertahan. Penting untuk kita mengetahui sudah berapa lama pasien mengalami kondisi kematian ini untuk memperkirakan apakah organ pasien dapat didonorkan apabila pasien berkeinginan untuk mendonorkan organnya setelah meninggal. Sebagai contoh, sel otot masih bertahan selama 2 hingga 4 jam pasca kematian dan kornea bertahan selama 6 hingga 8 jam. Biasanya kematian sel secara general terjadi 4 jam pasca kematian klinis. Yang ketiga, brain death atau mati otak. Pada kondisi ini, seseorang kehilangan kemampuan kognitifnya secara permanen dan menjadi tidak sadarkan diri. Jika dilakukan tes refleks mungkin tetap ada, dan sistem pernapasan serta aliran darah dapat terus beroperasi, baik secara otomatis ataupun buatan. Yang terakhir, somatic death atau mati klinis. Kondisi ini merupakan kondisi ketika fungsi 3 sistem utama tubuh, yaitu central nervous system, respiration and cardiovascular menghilang secara permanen. Pada kondisi ini, seseorang bisa dikatakan benar-benar meninggal. Selain mempelajari tentang kematian, tanatologi juga mempelajari perubahan-perubahan yang terjadi pasca kematian atau disebut postmortem change. Perubahan yang terjadi pasca kematian dibagi menjadi 3 tahap, yaitu early changes atau immediate changes, further changes, dan advanced changes. Yang pertama, early changes. Early postmortem changes berkaitan dengan somatic death atau clinical death. Oleh karena itu, early postmortem changes sering disebut sebagai tanda atau indikasi kematian. Early changes yang dapat terjadi yaitu insensibilitas, hilangnya gerakan volunteer, kulit menjadi pucat,
terhentinya pernapasan, terhentinya sirkulasi, dan terhentinya fungsi sistem saraf. Pada saat ini terjadi relaksasi otot primer. Saat early changes juga dapat terjadi segmentasi darah pada arteri retina centralis. Yang kedua, further changes. Further postmortem changes berkaitan dengan cell death. Perubahan yang terjadi pada tahap ini yaitu livor mortis atau lebam mayat, rigor mortis atau kaku mayat, algor mortis atau perubahan suhu tubuh, dan dekomposisi. Untuk further changes ini, tim Tala akan menjelaskan lebih detail perubahan-perubahan yang terjadi. Oke, kita mulai dari livor mortis atau lebam mayat. Pada saat manusia meninggal, fungsi jantung sebagai pompa darah akan berhenti. Akibat dari hal ini, darah akan berakumulasi pada bagian tubuh paling bawah akibat dari gravitasi. Sebagai contoh, tubuh manusia yang telah meninggal, apabila diletakkan dalam posisi supinasi, darah akan terkumpul di bagian belakang tubuh atau punggung. Biasanya, darah yang terkumpul akan berwarna biru atau merah keunguan akibat dari penumpukan gas CO2. Penumpukan darah inilah yang nantinya disebut sebagai lebam mayat atau livor mortis. Livor mortis yang terbentuk merupakan proses yang progresif. Livor mortis mulai muncul 20 hingga 30 menit pasca kematian klinis. 30 menit sampai 12 jam pertama, livor mortis akan hilang dengan penekanan. Setelah 12 jam pertama, livor mortis akan menetap walaupun diberikan penekanan. Livor mortis sangat penting untuk dipahami karena dapat membantu dalam penentuan sebab kematian. Sebagai contoh, apabila korban meninggal akibat dari keracunan karbon monoksida, livor mortis yang terbentuk akan berwarna merah terang. Selain itu, livor mortis juga dapat menentukan apakah mayat pernah dipindahkan atau tidak. Sebagai contoh lainnya, apabila ada korban gantung diri dan lebam mayat yang terbentuk tidak hanya di bagian kaki tetapi juga di punggung, itu menunjukkan bahwa korban sebelumnya sedang diletakkan pada posisi supinasi, kemudian diposisikan seperti gantung diri. Selanjutnya, rigor mortis atau kaku mayat. Rigor mortis atau kaku mayat dapat terjadi karena penurunan kadar adenosin trifosfat atau ATP dalam tubuh. Rigor mortis baru akan muncul pada saat 2 jam pasca kematian. Pada saat kurang dari 2 jam pasca kematian, otot-otot tubuh masih lentur karena mengalami relaksasi primer atau primary relaxation. Hal ini dapat terjadi karena pada saat itu, tubuh masih memiliki cadangan glikogen dari hati dan otot. Glikogen ini yang memberikan energi untuk mempertahankan bentuk ATP tersebut. Namun, 2 jam pasca kematian, cadangan glikogen ini akan habis yang menyebabkan tidak ada laginya energi untuk mempertahankan bentuk ATP. Pada saat ini, ATP akan berubah ke bentuk tidak stabilnya yaitu ADP. ADP yang terkumpul inilah yang menyebabkan aktin dan miosin pada otot memadat sehingga otot-otot akan menjadi kaku. Rigor mortis dimulai dari otot-otot kecil karena cadangan glikogen pada otot-otot ini lebih sedikit. Berdasarkan waktunya, fase dari rigor mortis dapat dibagi menjadi: yang pertama, relaksasi primer yang berlangsung kurang dari sama dengan 2 jam. Yang kedua, kaku tidak sempurna atau kaku yang masih dapat digerakkan walaupun ada tahanan, yaitu berlangsung 2 hingga 12 jam. Yang ketiga, kaku sempurna yang berlangsung 12 hingga 24 jam. Dan relaksasi sekunder yang terjadi pada saat lebih dari sama dengan 24 jam. Di sini, terjadi juga pembusukan, yang dimana otot menjadi lisis, sehingga otot akan dengan sendirinya menjadi lentur kembali. Rigor mortis ini sangat berguna untuk menentukan waktu kematian seseorang. Ada beberapa kondisi khusus untuk rigor mortis ini, seperti cadaveric spasm, heat stiffening, dan cold stiffening. Yang pertama, kita akan bahas cadaveric spasm. Kondisi ini merupakan kondisi khusus karena rigor mortis yang terjadi tidak diawali dengan primary relaxation. Hal ini dapat terjadi apabila pada saat sebelum kematian, orang tersebut dalam keadaan sangat emosional seperti ketakutan ataupun cemas. Kondisi emosional ini menyebabkan cadangan glikogen tubuh dihabiskan secara cepat sehingga tidak sempat untuk memasuki fase relaksasi primer. Yang kedua, heat stiffening. Kondisi ini disebabkan karena koagulasi protein pada otot akibat suhu yang tinggi sehingga pada saat kematian, serabut-serabut otot memendek dan menyebabkan fleksi pada otot tersebut. Biasanya, mayat yang datang pada kondisi ini memiliki posisi tubuh seperti sedang bertinju atau yang disebut dengan pugilistic attitude. Yang ketiga, cold stiffening. Pada kondisi ini, tidak hanya otot-otot tubuh saja yang menjadi kaku, tetapi juga cairan-cairan tubuh akibat suhu yang dingin. Oke, selanjutnya kita akan bahas perubahan suhu atau algor mortis.
Pada saat awal kematian, proses metabolik pada tubuh masih berlangsung sehingga kalori masih diproduksi. Hal ini menyebabkan suhu tubuh masih terjaga selama 30 hingga 60 menit pasca kematian. Setelah itu, proses metabolik akan berhenti dan suhu akan menurun mengikuti suhu lingkungan sekitar. Algor mortis dapat digunakan untuk menentukan waktu kematian. Namun, banyak faktor yang menyebabkan penurunan suhu ini, sehingga algor mortis hanya digunakan untuk sekedar memperkirakan waktu kematian saja. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi algor mortis adalah yang pertama, kelembapan udara, yang kedua, suhu lingkungan sekitar, yang ketiga, berat badan jenazah, yang keempat, posisi tubuh pada saat meninggal, yang kelima, pakaian yang digunakan, dan yang keenam, lokasi jenazah tersebut ditemukan. Oke, yang terakhir adalah dekomposisi atau pembusukan. Dekomposisi merupakan proses degradasi jaringan akibat proses autolisis ataupun bakteriolisis. Dekomposisi mulai terjadi pada 24 jam pasca kematian. Oke, kita bahas pertama autolisis. Jadi, autolisis terjadi karena adanya enzim digestif dalam tubuh kita. Hal ini dapat dicegah pada jenazah dengan cara dibekukan. Sedangkan bakteriolisis merupakan pembusukan yang disebabkan oleh bakteri, khususnya grup Clostridia. Nantinya, bakteri yang ada di usus akan masuk ke jaringan. Jaringan tersebut akan menyebabkan terbentuknya gas alkali, asam sulfida, asam cyanida, asam amino, dan asam lemak. Kondisi-kondisi dekomposisi dapat menentukan waktu kematian jenazah. Beberapa kondisi dekomposisi yaitu yang pertama, hijau pada perut samping kanan bagian bawah, yang mana waktu kematiannya 24 hingga 36 jam. Yang kedua, marbling sign dengan waktu kematian 36 hingga 48 jam. Yang ketiga, bloating dan purging dengan waktu kematian 48 hingga 72 jam. Yang keempat, terbentuknya gelembung-gelembung pembusukan, pengelupasan kulit pada kaki dan tangan seperti kaos kaki, dan rambut yang mudah dicabut, itu berkisar pada 72 hingga 96 jam. Ruptur toraks dan abdomen terjadi pada 5 hingga 10 hari, sedangkan uterus dan prostata yang membusuk terjadi pada waktu kematian 2 hingga 3 minggu. Perubahan terakhir pasca kematian adalah advance changes. Ada 2 advance changes yang dapat terjadi, yaitu mumifikasi dan adipose formation. Kita bahas terlebih dahulu mumifikasi. Mumifikasi dikenal juga sebagai postmortem dehydration, yaitu suatu kondisi di mana tubuh menjadi kering karena suhu lingkungan yang tinggi dan kelembapan yang rendah. Tubuh akan tampak mengecil, disertai kering, dan kulit kaku serta warna coklat kehitaman. Yang kedua, adipose formation. Adipose formation merupakan suatu proses odifikasi dari proses pembusukan yang melibatkan hidrolisis dan hidrogenisasi jaringan lemak menjadi zat berwarna kekuningan, berminyak, tengik seperti lilin yang disebut adipose. Pembentukan adipose paling sering muncul di daerah berlemak seperti pipi, dagu, perut, dan bokong. Pembentukan adipose terjadi apabila tubuh membusuk di lingkungan yang hangat dan lembab karena kelembaban air merupakan prasyarat untuk hidrolisis lemak. Hal ini bisa terjadi paling cepat dalam waktu 3 minggu, tetapi biasanya membutuhkan waktu 3 bulan untuk terbentuk. Adipose awalnya berwarna kuning dan lunak, namun setelah beberapa bulan berubah menjadi putih dan rapuh. Adipose kemudian mengeras sehingga mempertahankan bentuk wajah dan tubuh. Pembentukan adipose sebagian dapat terjadi bersamaan dengan jenis pembusukan lainnya di berbagai bagian tubuh. Nah, Sobat Tala, sekian materi mengenai tanatologi. Sudah pahamkah? Atau merasa pusing? Apabila ada pertanyaan mengenai materi ini, bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Kalau kalian merasa channel ini bermanfaat, bisa bantu like, comment, and share. See you in the next video. Bye-bye.